Setiap kali saya di rumah makan ini rasanya selalu berbeda. Itu baunya tuh amis gitu loh makanannya. Tapi kata orang-orang mah baunya sedap-sedap aja. Tapi saya nyium tuh amis, saya sendiri yang nyium. Sempat dengar juga ada pelanggan yang bilang katanya makan enakan di sini daripada dibawa ke rumah. Kalau dibawa ke rumah mah nggak enak gitu. Iya. Nggak lama kemudian saya tuh nggak sengaja lihat itu kain itu tuh dalamnya itu lintah dan itu sama banget sama yang saya lihat di gentongnya ini. Ya. Ternyata saya awas-awasin ini lintah disusuin bang. Iya. Disusuin tapi nyusuinnya itu tuh kayak ada darahnya keluar gitu loh. Jadi kayak seolah-olah si ibunya ini tuh kayak lagi nyusuin si lintahnya ini tuh yang disusuin darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Hesti. Ya. Kabar baik Kak Hesti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Kak Hesti dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Bekasi Selatan. Dari Bekasi Selatan. Ya. Oh sama dong, ini juga Bekasi Iya. Selatan. Oke, Kak Hesti. Jadi Kak Hesti ini katanya punya pengalaman mistis ya tentang pesugihan. Iya betul. Nah ini boleh di-spill sedikit dulu aja seperti apa yang mau Kak Hesti bawain ini nanti. Oke, jadi di sini saya mau menceritakan pengalaman saya yang membantu bibi saya di sebuah rumah makan. Di situ saya membantu bibi saya tuh di rumah makan yang melakukan pesugihan lintah. Oh, Iya. pesugihan lintah baru ini kayaknya ya. Iya, Dan ini banyak korban di situ. ada 2 karyawan yang udah ditumbalkan. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu. Oke. Ya Hesti, kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Hesti menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan. Keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Hesti udah siap buat cerita ya? Ya. Ya nanti kalau Hesti kalau haus diminum aja minuman yang sudah kita sediakan. Sambil cerita minum gitu. Boleh. Oh, oke. Oke, kalau udah siap silahkan seperti apa ceritanya Hesti. Jadi di suatu saya liburan panjang kemarin di tahun 2024 itu liburan panjang tahun baru. Mau jalan ke 2025. Saya ditelepon bibi saya untuk ikut bantu-bantu dia lah di kampung di sebuah rumah makan. Di situ ditawarkan akan ada bayaran uang jajan gitulah sebutannya. Lumayan kata bibi. Saya di situ ya udahlah, lumayan nih. Besoknya saya langsung nih prepare buat berangkat ke sana. Nah, itu saya ke sana naik kereta. Nah, sampainya di sana di stasiun Semarang, dijemputlah sama bibi saya. Dijemput tuh. Nah, kata bibi Dayu langsung ke mesnya aja nih. Nah, udah nyampe mes, itu mesnya tuh deket sebelahan sama si rumah makannya ini. Katanya ibu pemilik rumah makannya rumahnya juga sama deket sini juga. Situ saya langsung ke mesnya. Saya beres-beres di kamar, saya sekamar sama bibi saya. Bareng itu sama karyawan lainnya, cuma yaitu saya sama bibi saya yang lain beda kamar. Di situ karena saya baru sampai, katanya
udah nggak usah bantu-bantu dulu, kamu istirahat aja dulu, besok aja mulai bantu-bantunya. Besokan harinya pagi-pagi tuh saya udah mulai nih bantu-bantu sama bibi saya nih di rumah makannya ini. Di rumah makannya ini tuh bantu-bantunya kayak nyiapin makanan, beres-beres, terus melakukan transaksi juga kita yang iniin gitu. Kita yang melayani. Saya sempat pengen ke dapur kan, kayak pengen lihat proses pemasakan gitu. Ke dapur saya, terus di situ ada tuh nenek-nenek lagi masak. Saya tanya dong, Nek mau dibantu gak? Katanya nggak usah. Terus saya langsung diusir gitu. Seolah-olah kayak nggak mau banget saya bantu. Udah tuh saya ketahuan tuh sama karyawan lain, katanya jangan ke dapur-dapur gitu. Biarin aja itu nenek itu yang masak, nggak usah kamu mau bantu-bantu gitu. Di situ yaudahlah saya biarin, saya nggak mikir yang aneh-aneh. Dinya di warung rumah makan itu tuh saya tuh kayak ngerasa aneh aja gitu. Di rumah makan itu padahal tuh kayak rame gitu loh. Di mesnya juga kelihatan kayak rame orang gitu, tapi saya tuh ngerasanya kayak hening gitu, kayak sepi padahal tuh banyak orang gitu. Dan itu cuma saya yang merasakan. Setiap kali saya di rumah makan ini rasanya selalu berbeda. Itu baunya tuh amis gitu loh makanannya. Tapi kata orang-orang mah baunya sedap-sedap aja. Tapi saya nyium tuh amis, saya sendiri yang nyium. Sempat dengar juga ada pelanggan yang bilang katanya makan enakan di sini daripada dibawa ke rumah. Kalau dibawa ke rumah mah nggak enak gitu. Iya, mending makan di sini aja gitu. Berhari-hari saya, setelah 3 hari kemudian di situ saya masih belum mulai bantu-bantu nih nge-explore barang. Terus besokannya tuh baru tuh saya mulai diajak buat nge-explore barang. Itu ngelakuinnya setiap malam pasti. Nah di situ saya bantuin tuh bibi saya buat nge-explore barang. Terus saya bantu angkat-angkat ini itu ke belakang deket-deket mes gitu. Saya pas ke belakang deket mesnya ini ada suatu gentong nih. Saya pengen lihat, penasaran dong saya. Saya kira kan itu ikan ya. Di situ saya lihat kayak ada sesuatu tapi gede gitu loh, kayak berlendir. Nah ini apa gitu kata saya kan. Terus kayak lintah, tapi kayak gede banget, masa lintah segede gini gitu loh bang. Di situ terus yaudahlah, kayak karena saya takut kan, saya sendirian, bibi saya di depan. Yaudahlah saya langsung ke depan lagi bantu-bantu nge-explore gitu. Ya saya nggak mau ke belakang-belakang situ lagi. Keesokannya saya bantu-bantu nge-explore itu, ikut di rumah si ibu pemilik rumah makan ini. Ya biasanya kan saya cuma bantu beres-beres di rumah makannya, ini ikut ke rumah si ibu pemilik rumah makannya ini. Di situ saya nggak sengaja pas ngelewatin kamarnya ini tuh pintunya kebuka nih sedikit. Nggak sengaja ngintip, itu ibunya tuh kayak lagi berbaring miring gitu, tapi kayak lagi nyusuin sesuatu gitu. Padahal kan kayak saya langsung mikir dong kayak, lah ini kan ibunya nggak punya anak kecil kok kayak lagi nyusuin gitu. Iya, dia punya anak perempuan tapi udah gede. Di situ kayak nyusuin sesuatu tapi nggak kelihatan gitu loh. Keesokan harinya karena saya yang penasaran ya, saya lagi tuh kebetulan ngebantu di rumah si ibu pemilik rumah makannya ini lagi. Saya ngeliat si ibu ini tuh kayak bawa-bawa sesuatu, tapi kayak gendong bayi gitu loh. Padahal dia nggak punya bayi, tapi dia gendong-gendong itu. Ditutupin kain, selalu dibawa ke kamarnya. Saya perhatiin setiap malam saya bantu-bantu ke rumah itu, pasti dia lagi bawa-bawa itu, sesuatu yang lagi dibungkus kain gitu. Gak lama kemudian saya tuh nggak sengaja lihat itu kain itu tuh dalamnya itu lintah, dan itu sama banget sama yang saya lihat di gentongnya ini. Ya kan gak wajar dong bang, orang bawa-bawa lintah ke kamar gitu. Ini saya ngelihat pas ngepasin orangnya nggak ada, itu bungkus kain ini kan kain yang biasanya dibawa-bawa ibu ini gitu.
Ternyata saya awas-awasin, ini Linta disusuin Bang. Iya, disusuin, tapi nyusuinnya itu tuh kayak ada darahnya keluar gitu loh. Jadi kayak seolah-olah si ibunya ini tuh kayak lagi nyusuin si Lintanya ini tuh yang disusuin darah gitu. Terus karena saya takut, saya baliklah ke mes. Saya pengen cerita nih ke bibi, tapi saya belum berani Bang. Karena saya bingung, udahlah saya istirahat aja gitu, mungkin saya kecapean gitu. Besok paginya udahlah seperti biasa saya bantu-bantu bibi saya. Sebenarnya saya ngerasa kayak ini warung juga janggal banget gitu. Saya selalu menyium aroma-aroma yang gak enak gitu. Terus keesokan harinya di malam hari itu tuh saya tuh sering banget tiba-tiba kebangun tengah malam. Itu karena ada tiba-tiba ntar ada yang ngetok. Giliran saya buka nggak ada. Selalu itu kamar tuh ada yang ngetok, tapi bibi saya tuh nggak kebangun, yang kebangun cuma saya. Iya. Di situ saya mulai nggak nyaman nih. Kenapa nih kok tidur nggak enak banget, kayak hawanya merinding terus suka ada yang ketok-ketok gitu kan. Besokannya lagi nih ada yang aneh nih Bang. Tiba-tiba nih di pinggir-pinggir kasurnya ada lintah nih. Banyak banget. Ini apaan nih? Itu tengah malam juga Bang. Saya bangunin bibi saya. Lihat nih ada lintah banyak banget. Giliran bibi saya bangun, mana-mana, gak ada gitu. Dan yang lihat itu cuma saya. Setiap hari terus kayak gitu. Saya mulai menemukan lintah-lintah kecil-kecil gitu loh. Saat saya lagi di dapur juga saya lihat banyak banget lintah. Giliran saya bilang ke bibi saya malah gak ada gitu. Saya yang sering kayak gitu ngeliatin lintah-lintah ini, setiap saya ngadu kan gak ada nih. Yaudahlah saya diemin aja gitu. Tapi ini tuh kayak teroran gitu loh. Saya ngerasa gak nyaman juga sebenarnya. Terus saat di warung, di rumah makannya ini, asal ke kamar mandi pasti ada lintah. Keesokan harinya saya perhatiin nih orang-orang tuh makan. Saya nggak tahu nih, saya salah lihat apa gimana. Ini tuh yang orang makan tuh lintah Bang. Iya, ini kayak makan soto nih. Itu kayak nyendokin lintah gitu. Kan jijik gitu ya. Ya, terus kayak ini apa? Kok bisa kayak gini gitu loh. Sebenarnya saya pengen nanya ke bibi saya, ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Tapi belum berani saya. Di situ saya merhatiin si ibu rumah makannya ini juga gak pernah keluar. Ini yang ngejaga warungnya ini selalu karyawan gitu. Jadi yang melakukan semua kegiatan di rumah makan ini karyawan. Si ibunya ini cuma kayak nyuruh-nyuruh aja gitu sama si anaknya ini. Saya setiap malam makin nambah nih terornya. Saya lagi tidur, tiba-tiba ada lintah udah neplok satu di tangan saya. Terus untung saya nggak disedot darahnya apa gimana gitu kan. Terus ya tiba-tiba hilang gitu. Di situ. Terus saya juga keesokan harinya juga sama, masih ada teror yang ketok-ketok pintu. Terus nggak lama kemudian terornya tuh ganti jadi kayak mimpi yang aneh-aneh gitu loh Bang. Mimpi, kadang tiba-tiba kayak saya tuh ada yang narik terus masuk ke dalam tanah. Terus saya lagi makan lintah kayak gitu-gitu. Mimpi lagi nemuin lintah yang bener-bener besar banget kayak gitu. Itu saya mimpi tuh selama 4 harian gitu. Diteror mimpi seperti itu. Ada aja serem-serem banget Bang. Di situ. Terus saya kan mulai sering nih ke rumah si ibunya ini. Setiap malam kan ikut bantu nge-explore barang. Di situ saya perhatiin si ibunya ini juga makin hari makin kurus gitu loh. Kulitnya makin kering gitu, kayak tinggal kulit sama tulang doang. Di situ kayak, nih ibu kenapa sih? Gak wajar banget gitu loh, kayak gak sewajarnya orang gitu. Mau dibilang sakit juga kayak bukan orang sakit gitu. Di situ kayak makin jarang kelihatan juga di kamar terus. Tapi saya perhatiin si ibu ini juga makin sering bawa si lintah ini juga. Saya mikir kayak, apa ini si ibu rumah makan ini kurus gara-gara
nyusuin si Linta ini ya, kan kayaknya nih si Linta ini nih nyedot darahnya si ibu ini gitu. Terus di situ saya liatin kayak dia tuh makin hari sakit-sakitan. Gak lama kemudian setelah 3 mingguan si ibu ini tuh sakit yang benar-benar dia nggak bisa bangun gitu loh. Di situ dia berarti tuh benar-benar di kamar itu terus. Udahlah saya selalu ke rumah itu setiap malam, udah nggak ngeliat nih si ibu ini karena dia kan lagi sakit kan. Jadi di situ saya suka tetap nemuin si linta-lintanya ini nih. Di rumah ibu ini saya juga nemuin nih linta-linta ini nih. Kadang suka ada nih di lantai di pojok-pojok gitu. Ya, saya kaget gitu. Ini apa ini, kok saya sering nemuin linta-linta kayak gini gitu. Saya udahlah fokus ke nge-explore barang aja gitu loh. Terus karena kemarin saya udah ada 2 hari tuh nggak dapet teror. Terus malamnya pas saya tidur, saya dapat lagi nih mimpi. Saya tuh lagi ditemplokin si linta-linta ini banyak banget. Iya. Lagi-lagi saya diteror lagi nih dalam mimpi. Besoknya lagi pas saya tidur mimpi lagi nih. Si lintanya ini kayak nyedot darah saya gitu. Pas saya kebangun, itu ada suara kayak ada garukan gitu loh. Kenceng banget. Saya keluar nih, coba keluar. Ternyata ini si lintanya ini yang digentongnya ini kayak lagi ngegaruk-garuk gitu, kayak pengen keluar gitu loh bang. Iya, suaranya kenceng banget sampai saya kebangun kan. Terus saya juga tadinya lagi mimpin Linta gitu. Terus udah tuh paginya saya bantu-bantu bibi saya lah, udah masak gitu. Tas saya mau masukin lauk nih, jualin orang kan ada yang minta dibungkus bang. Di situ saya tiba-tiba ngeliat tuh kayak yang saya masukin ke bungkusnya itu tuh Linta gitu loh. Langsung saya lempar, terus kata pembelinya kenapa gitu. Saya nggak berani dong, saya bilang nggak apa-apa gitu. Pas saya lihat lagi bukan Linta gitu loh, itu kayak makanan biasa. Padahal tadiannya tuh saya lihat itu Linta bang. Iya. Terus lama-lama saya perhatiin nih warung makin janggal gitu. Udahlah saya melakukan aktivitas seperti biasa gitu, kayak tetap bantu-bantu si rumah makan ini, bantu karyawan lainnya juga. Terus saya juga sempat denger nih katanya dulu pernah ada karyawan yang meninggal sebelum saya masuk ke rumah makannya ini. Yaitu meninggalnya tuh nggak wajar gitu loh bang. Dia tuh seluruh badannya itu meninggal dalam keadaan dipenuhin lintah-lintah gitu. Iya, banyak darahnya juga bang, kayak lagi disedot si lintah-lintah ini. Iya, saya semakin takut dong bang, apalagi saya sering diteror di mimpi saya kayak gitu juga gitu. Saya takut juga, takut disamain juga gitu, ngalamin hal yang sama. Tapi saya tetap positive thinking gitu sambil berdoa gitu kan. Terus saya pengen cerita sebenarnya ke bibi saya, tapi saya belum berani. Situ saya udahlah saya serius ke pekerjaan saya selama liburan saya sampai liburan saya selesai gitu kan. Di situ udahlah seperti biasa di malam hari saya nge-explore bareng lagi. Di malam harinya ketemu nih si ibu ini lagi. Dia kayaknya udah enakan nih. Dia tuh mulai bawa-bawa lagi tuh bang, si lintanya ini dibawa tuh pakai kain. Saya yang udah biasa ngeliat, ya udahlah saya cuma karyawan di situ, saya nggak bisa ikut campur atau banyak nanya gitu. Saya juga nggak berani, takut diomelin gitu kan. Terus ya udahlah. Dan saya perhatiin emang itu setiap malam gitu lagi bang, bawa-bawain Linta ke kamarnya tuh. Keesokan harinya saya mulai baru nanya-nanya nih ke bibi saya, Bi ini mas sebenarnya gimana sih warung rumah makannya, kok kayaknya janggal ya. Sebenarnya pas itu aku ada nemuin kayak lintah gitu di gentongnya, tapi gede gitu. Terus bibi bilang gini,
apaan sih kamu ngomong apa sih, nggak mungkin lah ada lintas gede gitu. Jadi ternyata si bibi ini nih nggak pernah nemuin yang kayak gitu-gitu gitu loh. Cuma saya yang nemuin hal-hal janggal. Iya. Terus saya ceritain lah yang saya mimpi diteror inilah itulah. Kata bibi, katanya, tapi bibi nggak pernah tuh kayak gitu, kamu ngarang ya gitu. Si bibi ini nggak percaya sama cerita saya. Terus 3 minggu kemudian saat saya disuruh ke pasar nih sama bibi saya minta tolong nih buat beli bumbu tambahan katanya. Terus saya ke pasar nih, ke pasar pulangnya pas-pasan nih sama ibu-ibu, tiba-tiba nanya gini, Neng, kamu karyawan baru ya di rumah makan ini? Iya, kenapa Bu? Saya bantu-bantu bibi saya di rumah makan ini. Katanya gini, Neng, saya mau cerita dulu sebentar. Terus udah tuh minggir tuh ada tempat duduk nih deket pasarnya. Duduk di situ, bibi ini si ibu ini cerita nih pelan-pelan. Neng, kamu hati-hati ya di situ. Kenapa Bu? Jadi si pemilik rumah makannya ini tuh sebenarnya melakukan pesugihan ini, lintah yang disusuin, tapi yang disusuin itu darah. Iya, dari situ langsung kaget dong saya. Yang bener Bu. Tapi saya emang lihat sendiri si ibunya ini sering bawain lintah ke kamarnya buat disusuin. Terus kata si ibunya ini, ya Neng, emang kayak gitu, itu udah rutinitas dia setiap malam buat ngeramein warung rumah makannya ini. Jadi si lintah ini tuh dia lakuin pesugihan lintah ini buat ngeramein rumah makannya ini. Makanya ketika orang bawa makan ke rumah itu nggak enak, tapi giliran makan di situ enak. Dan katanya emang masakannya ini tuh suka ada dicampurin lintah satu gitu, katanya buat penyedap gitu. Dan bibi saya itu cuma ngintip gitu loh, katanya itu si ibu ini ngintip ke dapur karena kan emang nggak boleh ke dapur kan. Jadi si ibu ini katanya kepo lah, pengen lihat proses masaknya tapi diem-diem. Terus saya bilang juga, Bu, tapi saya emang juga nggak boleh sih ke situ, ke dapurnya. Terus katanya, iya emang nggak boleh, saya juga nggak boleh karena emang proses pemasakannya yang nggak wajar juga, janggal. Si nenek-neneknya ini tuh kebetulan emaknya dia yang bantuin proses pesugihannya. Itu dia di bagian masaknya. Ya, di situ saya kaget. Berarti sama dong ini seperti yang saya alamin gitu. Saya juga sering ngalamin teror nih Bu. Saya ada aja kayak didatengin lintah lah, ditempelin lintah lah, disedot lah, terus saya ditarik ke tanah. Terus si ibu ini juga bilang, sama waktu saya masih di mes itu, masih kerja, saya juga sering diteror, tapi saya lebih parah, saya disamperin sama lintahnya ini yang gede ini. Katanya si ibu ini semasa dia di situ karena sering diganggu, dia kan mulai nggak nyaman nih Bang. Dia tuh ada niatan pengen keluar, cuma sebelum itu dia pengen penasaran nih kayak, ini sebenarnya kenapa sih? Terus beberapa hari kemudian si ibu ini katanya ketahuan ngintip si ibu ini lagi nyusuin si lintahnya ini. Makanya dia terus diancem, awas ya kamu jangan bilang ke siapa-siapa gitu. Intinya diancem gitu loh Bang si ibu ini. Terus karena ancaman itu terus lama-lama ibunya ini keluar ini langsung keluar gitu, nggak ada pamitan, dia cabut gitu loh. Terus di situ saya kayak, ya lo Bu, itu gitu banget ya, emang gini ya orangnya. Ya itu udah dari dulu, dari kerabatnya dulu udah melakukan pesugihan itu turun temurun, jadi emang udah turun temurun Bang nih pesugihannya. Terus katanya ya udahlah kamu hati-hati ya Neng di situ. Intinya jangan pernah sekali-sekali nanya ke anaknya atau ibunya tentang rumah makannya atau apapun yang kamu lihat, diem aja gitu, nggak usah nanya-nanya gitu. Terus jangan lupa rajin-rajin berdoa ibadah gitu. Situ dia juga sempat nyeritain katanya yang
pekerja yang sebelum saya masuk ke situ yang meninggal ini. Iya, dia juga menceritakan, iya Neng, ini juga ada yang pernah ditumbalin. Jadi ternyata itu ditumbalin Bang, makanya meninggalnya nggak wajar. Iya. Posisi si karyawan ini meninggal pas si ibu ini masih kerja di situ. Di situ katanya awalnya karyawannya ini cuma seperti biasalah karyawan biasanya kerja aman-aman aja tuh, nggak pernah diteror. Cuma pas dia mulai nemuin hal-hal janggal, si karyawannya ini malah nanya ke si ibunya. Terus di situ ibunya mulai marah-marah nih, kayak maksud kamu apa, kayak kok lancang banget gitu loh. Terus sering kepoin si ibu ini juga. Lama-lama si karyawan ini tuh memiliki penyakit yang gejalanya tuh nggak masuk akal gitu loh. Gak lama kemudian kan si karyawannya ini kan meninggal. Cuma ya itu meninggalnya dikelilingi lintah di seluruh badannya. Iya. Ternyata bener kejadian si karyawannya ini yang meninggal gak wajar. Itu karena ditumbalin katanya si ibunya ini. Udah tuh saya diceritain sepanjang lebar itu, kata si ibu ini, udah ya kamu hati-hati Neng gitu. Ya udah Bu, terima kasih, kayak saya bilang gitu, atas informasinya. Udah saya nih balik ke mes nih, saya kasih bumbu-bumbunya tuh ke bibi saya. Udahlah dikasih ke nenek-neneknya buat masak lagi. Udah di situ saya langsung balik ke mes. Saya sebenarnya sempat mikir kayak apa saya pulang lagi aja ya, tapi nggak berani bilang sama bibi gitu, nggak enak juga soalnya belum selesai gitu kan perjanjiannya nyampe liburan selesai gitu. Terus saya mulai nenangin diri. Terus udahlah saya di situ mumpung saya istirahat, saya coba keliling-keliling gitulah, keliling di kampung itu. Terus saya ketemu ibu-ibu nih lagi pada ngobrol. Terus saya dipanggil lagi nih, karena saya di situ kan disuruh pakai kayak seragam restorannya ya. Iya, rumah makannya. Jadi tahuan lah kalau kerja di rumah makannya ini. Saya dipanggil lagi nih ibu-ibu, tapi saya nggak kenal juga. Di situ kayak, kamu yang kerja di sini ya? Kamu baru Neng gitu? Ya saya baru, tapi saya cuma bantu-bantu bibi saya gitu. Oh yaudah sini dulu bentar. Kamu ngerasa nggak sih rumah makannya itu janggal? Karena saya sendiri ngerasa rumah makannya ini nih aneh gitu, kayaknya melakukan pesugihan gitu. Saya yang takut buat jawab, saya cuma pura-pura nggak tahu. Masa sih Bu? Ya tahu, kayak setiap saya bawa makanan ke rumah nih, setiap habis beli makanan di situ, ini tuh makanannya rasanya hambar, nggak enak. Kamu tahu nggak kalau cara pemrosesan makanannya ini gimana di dapurnya? Nggak tahu Bu saya, karena nggak pernah ikut-ikut campur di dapurnya gitu. Dia di situ saya ditanya-tanya tapi saya nggak berani jawab gitu, kayak cuma bilang nggak tahu, pura-pura nggak tahu di situ, karena emang si orang-orangnya ini bukan asli orang yang dari dalam situ. Ya cuma yang pengen sok tahu gitu aja. Karena saya nggak berani ya buat bilang-bilang, jadi saya cuma bilang kayak nggak tahu Bu, saya baru di sini tuh. Terus makin hari si ibunya ini kan makin sakit-sakitan tuh ya, mulai sakit lagi dia, makin sakit-sakitan, sakitnya yang gak wajar. Terus pernah sempat saya tanyain gini, ibu sakit apa? Ibu mau saya bawa ke dokter apa gimana? Dia diem aja. Besoknya saya liatin kok kasihan gitu, saya pegangin tangannya, ibu ayo ikut saya aja ke dokter. Saya langsung diginiin tangan saya kayak ngapain sih pegang-pegang gitu, gak usah lah, saya bisa ini sendiri, nyembuhin sendiri. Terus dia langsung masuk ke kamar. Intinya si ibu ini tuh ngerem di kamar terus, gak pernah mau keluar. Sekalinya keluar kalau kayak mau minum obat atau gimana gitu, atau mau nyuruh-nyuruh bibi saya dan karyawan lainnya gitu. Saya selama di situ belum pernah yang namanya diajak ngobrol sama si ibu pemilik rumah makannya ini. Dia cuma ngomong
sama salah satu karyawan yang bener-bener diandelin sama dia ya, buat nyuruh-nyuruh sama ngarahin semuanya yang ada di rumah makan ini. Bibi saya juga gitu, kayak gak pernah nih ngobrol sama pemilik rumah makannya, cuma paling ngobrol sama berkomunikasi sama anaknya gitu, kalau ada tugas ngapain gitu buat berjalannya si rumah makannya ini. Di situ kan setelah saya lama nggak mendapatkan teror lagi ya, tapi tetap sama itu yang di rumah makan aneh gitu ya, sering nyium amis itu saya karena udah terbiasa, ya udahlah kuat-kuatin hati aja gitu. Di situ saya pas malam ada lagi nih, pas saya tidur itu tepatnya jam 1 malam ada yang ketok-ketok. Pas saya buka gak ada lagi bang, kayak pas itu yang pas saya mimpi, gak ada lagi. Udah tuh saya tidur jam 4 paginya, jam 4 subuh itu ada lagi suara kayak langkah kaki tapi kayak diseret-seret gitu nih. Saya pengen keluar tapi saya gak berani. Saya pengen coba tidur tapi kok kayak makin ngarah ke kamar saya, mes saya itu gitu, kayak apa saya coba tengok apa gimana ya, tapi saya nggak berani. Terus saya bangunin bibi saya. Di situ bibi saya nggak bangun bang, kayak orang gimana ya, kayak orang dipumpetin gitu, kupingnya kayak apa, kayak lagi nggak bener-bener nggak denger gitu loh. Saya panggil biasanya dia paling gampang kalau saya bangunin bang. Itu udahlah saya beraniin buat buka pintu. Ternyata bang di situ lintah gede banget lagi jalan, itu ngelilingin mes kita. Iya. Itu dia ternyata suara yang begitu keras diseret-seret itu ternyata si lintah ini. Di situ yaudahlah saya langsung buru-buru tutup pintu kan. Di situ saya benar-benar takut, saya nggak tidur lagi. Saya takut banget nih si lintah ini nih masuk ke kamar saya. Udahlah saya tutup, saya kunci, saya bangunin bibi saya, nggak bangun-bangun sampai azan subuh baru nih bibi saya kebangun buat sholat kan. Udah tuh bibi sholat, saya sholat, terus lama-lama kita prepare lah buat ke rumah makan. Sampai di rumah makan udahlah tuh, terus denger katanya si ibunya ini, pemilik rumah makannya ini sakitnya gejalanya makin parah katanya, kata salah satu karyawan yang diandelin sama si ibu rumah makan ini. Terus di situ kayak mau coba nengok gak apa gimana gitu, kata saya gitu kan ke bibi. Terus jangan katanya. Terus udahlah, terus ke makin hari ya si ibunya ini nih makin gak sembuh-sembuh gitu sakitnya. Terus katanya si ibu ini sakit tuh yang ngeluarin darah dari payudara. Iya itu bang. Terus lah itu nggak wajar banget bi, itu sebenarnya kenapa gitu. Terus kata bibi juga nggak tahu gitu, udah diam aja, kamu nggak usah ikut campur gitu, kamu kan cuma anak kecil katanya gitu. Udahlah saya diam di situ. Terus saya udahlah kayak biasa melakukan kegiatan di rumah makan ini. Gak lama kemudian makin hari si ibunya ini tuh meninggal bang. Meninggal tapi gak wajar. Iya, itu tuh tiba-tiba dia tuh ngeluarin darah banyak banget dari payudaranya ini. Saya menyaksikan sendiri itu bang. Iya, dia kan, kita kan gak pernah lihat dia lagi nih selama 3 hari. Itu benar-benar nggak keluar dari kamar. Si anaknya ini juga nggak lihat dia keluar dari kamar. Kita coba tuh bareng-bareng buat masuk ke kamarnya, ternyata ya itu bang yang kita temuin di situ. Sama-sama nyaksin si ibu ini tuh meninggalnya nggak wajar. Terus pas proses mau pemakaman ini, itu tuh padahal udah dibungkus kain kafan kan bang, masih aja darahnya keluar bang. Cuma karena terpaksa ya harus buru-buru dikubur. Udah tuh digali kuburannya. Tapi setiap digalinya kuburan ini tuh selalu ada lintah bang. Padahal itu tanahnya tuh bener-bener kering, tapi selalu muncul lintah. Banyak banget di situ ngelilingin kuburan ini. Udah tuh lama-lama
proses penguburan selesai. Di situ udahlah, terus saya pulangkan balik lagi ke mes tuh. Terus pas saya balik ke mes, udahlah saya ganti baju kan abis proses penguburan orang meninggal tadi kan. Saya ganti baju, saya mandi gitu kan. Terus saya langsung istirahat karena kepergiannya si ibu ini kan gak jualan dulu tuh. Besoknya baru nih buka warung lagi. Dan yang nerusin ngarahin ini semua yang ada di warung rumah makan ini anaknya gantian. Oke. Di situ terusin ya sama dia. Iya, betul. Di situ saya seperti biasa kan bantu-bantu nih di rumah makannya. Nah, pas saya ke daerah kamar mandi, itu kan ini dapur, ini kamar mandi. Nah, ini masih ada posisi yang luas gitu loh buat naro-naro barang-barang. Di situ saya tiba-tiba kaget, Bang, lihat sesuatu kayak orang tapi ini kayak monster gitu loh, kayak tinggi, gede, badannya full ijo, serem banget, kupingnya panjang banget, Bang. Saya nggak tahu itu apa. Saya pengen teriak sebenarnya tapi saya nggak bisa, kayak ketahan gitu loh suara saya, Bang. Di situ saya bener-bener ngeliat pas banget di muka saya, matanya merah. Saya nggak bisa tuh ketahan, terus dia tuh sosoknya tuh ngeliatin saya terus gitu loh. Terus lama-lama ternyata sosoknya udah hilang tuh. Saya baru tuh bisa ngomong lagi. Saya langsung lari ke bibi saya. Bi, ini tadi saya nemuin ini ada sosok tinggi gede. Terus kamu ngomong apaan sih? Sosok tinggi gede apaan? Gak ada lah. Orang masih siang-siang juga, gak mungkin ada sosok-sosok kayak begitu. Terus tapi beneran Bi, tadi saya ngeliat gitu. Udah mending kamu bantuin bibi lagi aja gitu. Ini terusin apa yang ada. Terus udahlah saya bantu-bantu di situ. Terus lama-lama setelah beberapa hari kemudian, bibi ini baru bilang sih yang sebenarnya. Ternyata selama ini si bibi saya ini emang sengaja pura-pura nggak tahu. Sebenarnya bibi saya ini kan karena karyawan yang lama ya, jadi dia lebih tahu sebenarnya daripada saya. Cuma emang disembunyiin dari saya supaya saya itu biar katanya tenang kerja bantuin dia biar dapat uang gitu kan. Di situ saya kan diceritain nih, sebenarnya yang kamu lihat itu emang bener nyata dan emang itu udah adanya yang di sini gitu loh. Maksudnya gimana Bi gitu. Terus ya yang sebenarnya terjadi tuh di sini emang si ibu ini suka melakukan nyusuin Lintah ini, bawa ke kamar yang seperti kamu bilang cerita ke bibi itu emang bener, nyusuin Lintah, bawa Lintah ke kamar setiap malam itu emang udah rutinitasnya si ibu ini tuh. Terus itu maksudnya buat apa Bi? Itu buat pesugihannya si warung rumah makan ini. Dia juga cerita sama seperti mantan karyawan yang cerita ke saya, itu kayak proses pemasakannya yang gak wajar gitulah, makanya kita nggak boleh ikut ke dapur. Di situ saya terus gimana Bi, ini saya dapat teroran terus. Saya ceritain nih semua mimpinya lagi nih. Kayaknya kata si bibi, kayaknya kamu udah nggak cocok di sini. Saya takut deh kamu ditumbalin gantian gitu. Nah, terus mungkin nanti minggu depan kamu balik aja kali ya. Yaudah Bi gitu. Terus dia di situ tuh bibi udah cerita panjang lebar tentang keadaan rumah makan dan ibu pemilik rumah makan ini. Dan ternyata sebelum saya pulang itu kan selama semingguan itu saya tuh masih terus bantu-bantu bibi saya. Di situ saya masih sering ke rumah si ibu pemilik rumah makan ini. Di situ tuh saya lihat jelas Bang, si anak perempuannya ini ngelakuin hal yang sama seperti yang ibunya lakuin. Iya. Jadi diturunkan ke anaknya. Iya betul. Jadi itu udah turun temurun gitu. Emang dari dulu kerabatnya itu udah turun temurun. Warungnya pun udah berdiri lama, lumayan lama. Di situ saya, ya Allah, ini saya kaget banget gitu lihat bawa-bawa Lintah
anaknya lagi gitu di kamar juga sama kayak ibunya gitu. Saya intip disusuin juga sama. Terus saya cerita lagi ke bibi saya, ya emang diturunin ke anaknya gitu. Bibi saya udah tahu duluan karena emang sering ngawasin, tapi bibi saya nggak ketahuan gitu kan. Saya yang penasaran, saya malah melakukan kesalahan. Ternyata pas keesokan harinya pas saya penasaran itu, saya ketahuan bang, ketahuan sama si anaknya ini. Di situ anaknya langsung keluar nih, kamu ngapain? Kamu lancang banget nengok-nengok ke sini, ngintip-ngintip gitu. Enggak, saya cuma saya bilang saya cuma lewat doang kok, cuma mau bantu beresin ini, gak usah alasan gitu. Terus saya ditarik tangan saya, katanya awas ya kamu kalau sampai bilang-bilang ke orang-orang apa yang saya lakuin barusan gitu-gitu. Terus di situ kayak saya cuma diam terus sambil penangis kayak gimana, terus langsung dilepas tuh tangan saya, terus langsung tutup pintu kenceng banget tuh kayak jer gitu. Terus udahlah saya balik ke mes tuh. Terus saya nangis di situ kayak aduh kenapa saya ketahuan gitu. Terus serem banget juga kan, ini bener-bener ini rumah makan sama sekeluarganya ibu rumah makan ini tuh bener-bener pada janggal banget gitu. Terus ya udahlah bilang ke bibi saya, Bi saya kayak gini lagi gitu. Terus udahlah kata bibi, udah kamu nanti balik aja ya gitu. Udah tuh keesokannya saya prepare tuh buat mau balik ke rumah saya yang ada di Bekasi. Nah, kan itu saya di Semarang tuh. Terus udah tuh di situ prepare buat besoknya, saya buat pulang kampung besoknya, buat pulang ke rumah. Di situ udah tuh saya prepare. Besoknya pagi-pagi saya udah siap buat pulang ke rumah saya. Bibi saya nyampein uangnya ke saya dari si anaknya ini kan, karena saya udah berjasa ya di situ, bantu-bantu selama saya liburan. Udah lumayan ada kali 4 mingguan gitu. Di situ udah tuh saya dianterin ke stasiun, naik kereta tuh udah tuh nyampe stasiun Bekasi, dijemput sama bapak saya. Udah saya pulang ke rumah tuh, tapi nggak berhenti di situ aja bang. Nah walaupun saya udah di rumah itu tuh, pas di malam hari saya udah capek-capeknya itu bang, saya tidur itu tuh kebangun tengah malam tuh ada yang kayak garuk-garuk lantai gitu loh bang. Nah pas saya bangun nggak ada apa-apa, tapi saya pas tidur lagi pas jam 4 pagi tuh ada suaranya lagi bang. Pas saya bangun, lah pas saya turun dari kasur lendir semua bang. Iya, jadi tuh teror tuh kayak ngikutin saya nyampe pulang gitu loh. Di situ saya, ini gimana? Kenapa saya masih diteror padahal udah nyampe rumah gitu loh. Terus udah tuh saya istighfar gitu, kayak baca-baca yang ada gitu-gitu. Lama-lama lendirnya hilang bang. Ya, terus udah tuh besokannya mimpi lagi saya bang. Mimpi, jadi terornya ini nih berupa mimpi nih. Di mimpi saya tuh saya mimpi saya tuh dikejar-kejar terus sama si lintanya ini. Jadi si lintanya ini kayak ngincer saya gitu. Terus kebangunnya saya lagi tengah malam. Udahlah saya coba nih telepon bibi saya nih. Bibi saya ternyata emang lagi kebangun juga tuh untungnya. Terus saya cerita, Bi ini gimana, kenapa terornya nyampe sini? Saya tidur tuh selalu ada aja gitu mimpi yang aneh-aneh, kayak masih sama di sana, di teror-teror juga. Terus tanya itu gimana ya, makanya bibi pulangin kamu tuh biar udah nggak diganggu. Bibi takut kamu ditumbalin gitu loh sama si ibu ini gitu. Terus udahlah saya cerita di situ tentang mimpi-mimpi saya selama 2 hari itu. Terus katanya ya udah kamu baca-baca aja dulu ya, nanti sambil kamu coba deh kamu ke orang pinter gitu kan. Udah tuh saya siangnya sebenarnya rencananya pengen ke orang pinter coba, tapi tiba-tiba saya dapat kabar nih, bibi saya cerita katanya di kampung karyawan yang kemarin sama-sama kerja sama saya ada yang ditumbalin lagi bang. Iya, di situ
Karena sadis juga sih Bang, di seluruh badannya itu banyak lintah. Itu kata bibi saya gara-gara ketahuan nengok si ya anaknya ibu rumah makan ini. Di situ saya langsung mikir dong, kemarin saya juga ketahuan. Untungnya saya nggak ditumbalin Bang, cuma saya takut aja gitu kan. Itu udah tuh kayak ya innalillahi gitu, kaget banget gitu. Sama tuh banyak darah di seluruh badannya, kan serem banget tuh Bang. Terus udah saya lari tuh ke orang pinter. Di situ katanya menurut orang pinter ini, katanya saya itu emang dapat teroran dari ini ibu rumah makannya ini, lintahnya ini. Intinya saya dapat teror dari situ. Karena saya yang penuh penasaran ini, jadi saya diteror gitu loh. Jadi katanya sebenarnya seharusnya kamu jangan begitu penasaran, cukup tahu aja gitu loh. Nah di situ saya terus gimana caranya ngilangin teror ini? Udah kamu kuatin iman kamu aja, rajin-rajin ibadah kayak gitu. Terus setelah seminggu kemudian saya di rumah, lama-lama itu teror hilang sih Bang. Iya, saya makin kuatin iman saya gitu-gitu. Terus saya dengar kabar bibi saya juga katanya udah mulai nggak nyaman nih di rumah makan ini sama mesnya. Nah itu lama-lama bibi saya keluar. Iya, jadi bibi saya juga tiba-tiba ikut dapat terornya ini. Untungnya saya ini buru-buru keluar nih Bang dari pekerjaan itu, karena kalau enggak saya pasti juga bakal disamain gitu, ditumbalin gitu. Karena emang ciri-ciri pas mau ditumbalinya itu juga karyawannya kayak gitu Bang, ngalamin. Untungnya saya udah keluar tuh. Oke, di situ bibi saya lega juga tuh, dia udah keluar tuh. Untungnya bibi saya keluar tuh udah langsung gak dapet teror lagi, udah intinya kita udah sama-sama keluar, udah tenang lah di situ Bang. Iya. Oke, berarti si anaknya ini masih menjalankan usaha itu? Iya betul. Sampai sekarang pun kabarnya warung rumah makan ini nih masih berdiri tegak, diterusin sama anaknya. Iya. Nah, ini kan pesugihan lintah ya? Iya. Melibatkan hewan yang kalau itu yang penghisap darah lah ya? Iya betul. Ini bentuknya lintah yang tanah itu apa kayak pacet gitu sih modelnya? Dia kayak yang lintah tanah ini, cuma bedanya dia siluman gitu loh. Iya. Oh, iya. Oke. Iya. Tapi si bibinya cerita nggak kalau ini awalnya nih dari mana nih si pemilik rumah makan ini dapat pesugihan lintah ini? Karena ini kan baru, saya sendiri pun baru denger ya, ada pesugihan lintah. Ya walaupun itu jelmaan dari siluman juga. Iya. Itu bibi nggak cerita sih Bang, kayak dia juga kan masuk itu emang udah keadaannya udah kayak gitu, jadi dia cuma tahu-tahu aja dengan yang dia lihat selama ini gitu. Karena emang itu tuh udah lama banget dari kerabat-kerabatnya dulu udah ngelakuin itu, jadi kita nggak tahu asal usulnya gimana cara dia dapetin pesugihan ini tuh. Saya juga kaget dong baru denger pesugihan lintah gitu kan, biasanya kan kayak tuyul gitu ya. Iya. Turun-temurun, berarti udah turun-temurun ya. Iya betul Bang. Dan ini si lintah ini wujudnya sendiri ditaruh di dalam gentong itu. Iya. Itu gentong bener-bener disembunyiin di belakang banget. Itu bener-bener bertepatan antara mes sama si rumah makannya ini. Makanya saya kan penasaran karena kan emang tiap hari mondar-mandir kan. Iya. Dia seukuran apa sih, bayi gitu? Iya, kucing gitu, kucing bayi gitu, gede banget. Iya, makanya dia gendong-gendong kan Bang. Sangkain saya bayi, ternyata kan dibungkus kain tuh. Ternyata lintah. Iya gitu Bang. Tapi wujudnya ada? Maksudnya wujud kayak wajahnya gitu, kelihatan? Enggak Bang, kayak lintah biasa aja gitu. Tapi jumbo gitu iya, gede, iya betul Bang. Terus banyak berlendir gitu loh. Iya. Dan itu menyusu ke si ibunya ini. Iya betul. Dan yang disedot ini darah. Makanya si ibunya ini kurus kering kan, karena yang tiap hari disedot itu darahnya. Iya. Berarti Hesti kan beberapa kali mengintip ya, melihat
apa yang dilakukan sama si ibu pemilik Iya. warung ini sama si anaknya juga ya. Dan terakhir kali ketahuan sama si anaknya ini ya Iya. setelah ibunya meninggal. Nah, beberapa kali ke rumah si ibu ini, Hesti ngelihat ada yang aneh nggak sih selain dia gendong lintah itu, kayak mungkin ada ritual-ritual atau ada sesajen di situ? Kayak kalau untuk ritual nggak pernah lihat, cuma saya setiap ke rumah itu selalu di pojokan itu ada kayak kelapa kayak gitu-gitu. Ntar ada tambahan-tambahannya kayak sesajen gitu sih, tapi cuma ini bedanya kelapa gitu. Saya nggak tahu itu apa bang, cuma saya nggak berani usik gitu. Itu ditaruh di setiap pojok rumah kayak sudut-sudutnya itu, sekeliling rumah tapi sudut-sudutnya itu. Oke. Nah ini kan dia pesugihan ya, pesugihan lintah. Berarti kan kalau orang pesugihan itu banyak mendatangkan uang ya. Iya betul. Ke entah itu melewati dari rumah makannya, entah itu uangnya datang sendiri segepok atau di dalam koper. Nah ini dari mana nih? Ataukah hanya dari menjual itu yang kerasa enak, terus orang berbondong-bondong untuk beli makanannya? Atau ada yang lain? Jadi karena si ibu ini kan emang tujuannya biar meramaikan rumah makannya ini. Setahu saya sih emang buat mendatangkan orang-orangnya itu. Jadi duit yang dia miliki sebanyak itu tuh emang dari datangnya orang-orang yang makan di situ. Jadi nggak tiba-tiba datang gitu loh. Oh, iya. Oke. Dan orang tuh nggak wajar gitu loh, nambah-nambah terus kan jadinya kayak nih duit gitu, kayak kasih terus kan jadinya banyak kan bang. Iya, pada makannya banyak-banyak lahap di situ bang. Padahal mereka nggak tahu. Iya, padahal mereka nggak tahu yang sebenarnya dimasak itu apa. Tuh. Oke, tapi si nenek-nenek ini nggak akrab Hesti sama si nenek-nenek yang masak ini? Nggak pernah bang, dia selalu di dapur terus katanya kalau kata si bibi ini dia keluar dari dapur kalau pas warung udah tutup terus udah pada bubar nih, udah pada kemes baru dia keluar. Cuma benar-benar tertutup iya, gitu. Cuma dia pulang rumahnya beda, nggak serumah sama ibu rumah makannya ini. Oke. Tapi tampangnya gimana nih nenek? Sangar atau kayak galak gitu? Sebenarnya kelihatan biasa aja sih bang. Cuma kalau cara dia ngomong tuh kasar banget, kayak galak banget gitu loh. Jadi sempet yang pas saya ke dapur itu nggak sengaja itu, dia itu emang galak banget suaranya bang. Ya, cuma sekali itu sih saya nemuin dia. Oke. Ya. Keseluruhan resep masak dia semua nih yang ngejalanin? Iya betul bang. Jadi kita cuma ditugasin buat beli-beli bumbu aja gitu, sama anaknya ditugasin. Oke. Nah ini tumbalnya kan berarti selama Hesti bantu-bantu di sana nih udah 2 ya? Iya. 2 dan yang terakhir 3 pas sudah pulang ya? Iya. Totalnya 3. Jadi mereka meninggalnya itu awalnya itu kayak sakit dulu atau gimana sih? Sakit dulu bang. Sakit terus yang sakit tuh badannya gitu loh. Badannya sakit semua, benar-benar sakit semua. Jadi dia tuh seharian selalu di rumah selama sakit gitu. Jadi benar-benar gak bisa bangun sama sekali kayak yang dialamin si ibunya ini. Cuma bedanya nih karyawannya tuh pas meninggalnya tuh benar-benar penuh lintah gitu loh. Iya bang. Ngeri banget ya. Iya makanya saya kayak aduh ini pengalaman saya yang kali ini bener-bener serem banget gitu loh. Saya kan kayak gak wajar banget, semuanya serba lintah kan bang. Saya bener-bener takut, untungnya saya udah keluar gitu ya, untuk saya gak kenapa-napa gitu. Oke. Lokasinya sendiri, lokasi rumah makannya ini di tengah kota atau emang agak minggir? Ada hutan atau apa kayak gitu di belakang? Jadi ini kan di kota Semarang ya, tapi dia di pasarnya. Jadi masih bisa dibilang masih di kotanya, tapi rada ada kampung-kampungnya dikit gitu loh. Iya, di pasar. Oke Hesti ya. Iya. Alhamdulillahnya Hesti udah pulang ya ke Iya betul, Bekasi. alhamdulillah saya udah pulang. Jadi mungkin akan dijadikan calon tumbal kemungkinan besar tadinya. Iya. Kalau nggak cepat-cepat pulang ya walau alam ya. Iya. Apa yang terjadi selanjutnya kita nggak tahu ya. Iya betul bang.
Oke, ada yang mau ditambahkan atau pesan-pesannya mungkin ke penonton? Pesan dari saya mungkin untuk banyak-banyak berdoa aja sih Bang. Terus kuatin iman supaya kita tuh terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai seperti saya gitu yang hampir ditumbalkan gitu. Oke. Hesti, terima kasih buat waktunya ya. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Hesti. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hesti, terima kasih buat waktunya ya. Sehat-sehat ya. Salam buat keluarga di rumah. Oke, Bang. Sampai jumpa.